Shalom sahabat terkasih semua yang senantiasa selalu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Yeremia 15 ayat 15 sampai 18. Engkau mengetahuinya, ya Tuhan, ingatlah aku dan perhatikanlah aku. Lakukanlah pembalasan untukku terhadap orang-orang yang mengejar aku. Janganlah membiarkan aku diambil karena panjang sabarmu. Ketahuilah bagaimana aku menanggung celaan oleh karena engkau. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku. Ya Tuhan, Allah semesta alam. Tidak pernah aku duduk beria-ria dalam pertemuan orang-orang yang bersenda gurau. Karena tekanan tangan-Mu, aku duduk sendirian, sebab Engkau telah memenuhi aku dengan gerak. Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan, dan lukaku sangat payah, sukar disembuhkan. Sungguh, Engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai. Ayat Mars kita hari ini terambil dari Yeremia 15 ayat 16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan, Allah semesta alam. Judul renungan kita hari ini, Proses Pematangan, yang ditulis oleh Amy Bosserville. Pada awal pelayanannya yang akhirnya berlangsung 50 tahun di Cambridge, Inggris, Charles Simeon pernah bertemu dengan gembala gereja tetangga, Henry Venn, dan anak-anak perempuannya. Setelah kunjungan itu, anak-anak perempuan Venn mengomentari sikap Simeon muda yang menurut mereka kasar dan terlalu percaya diri. Venn menanggapi dengan menyuruh anak-anak perempuannya memetik sebutir buah persik dari pohon. Ketika anak-anaknya bingung mengapa sang ayah menyuruh mereka memetik buah yang belum matang, Venn menjawab, "Ya anak-anakku, buah ini sekarang masih hijau, jadi kita harus menunggu. Tetapi dengan bantuan sinar matahari dan jika rajin disiram, persik ini akan menjadi matang dan manis. Demikian juga dengan Tuan Simeon." Seiring berlalunya waktu, Simeon memang semakin lemah lembut oleh kasih karunia Allah yang mengubahkan dirinya. Salah satu penyebabnya adalah komitmen Simeon untuk membaca Alkitab dan berdoa setiap hari. Seorang teman yang pernah tinggal dengannya selama beberapa bulan menyaksikan sendiri kebiasaan Simeon dan berkomentar, "Itulah rahasia dari kebaikan hati dan kekuatan rohaninya yang luar biasa." Dalam waktu pribadinya bersama Allah setiap hari, Simeon meneladani Nabi Yeremia yang setia mendengarkan firman Allah. Yeremia begitu bergantung pada firman itu hingga ia berkata, "Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya." Ia merenungkan dan mencerna firman Allah yang menjadi kegirangan dan kesukaan bagi hatinya. Bila saat ini kita juga menyerupai buah yang masih hijau dan masam, kita dapat mempercayai Allah untuk melembutkan hati kita oleh Roh-Nya. Seiring dengan pengenalan kita yang semakin mendalam akan Dia lewat ketekunan kita membaca dan menaati firman-Nya. Ya Allah, kitab suci memberikan santapan pagi jiwaku dan menjaga aku dari dosa. Tolonglah aku untuk tekun membacanya setiap hari. Amin.